saatnya milenial berbicara. Yos punya produk yang bagus, lama kelamaan orang juga berbicara sendiri. Oh gitu ya. Oke. Ah ini mulai dari ini Mas. Setelah menikah itu kayak apa itu? Menikah. Yang memulai bisnis dari outlet ini. Waktu itu kan saya memulai outlet ini kan karena ini ya momennya itu setelah menikah ya, Iya. ya kan, momennya setelah menikah. Jadi waktu itu tuh bisnis saya itu yang waktu itu yang saya ceritakan, yang waktu ini yang barusan saya ceritakan itu, yang bisnisnya apa setelah kuliah itu saya mulai dengan modal lebih gede itu ternyata nggak jalan, ya kan. Itu waktu itu sempat vakum dulu, coba belajar dulu, mengamati lagi, ya kan. Apa sih kesalahannya? Apa sih kesalahan saya itu, ya kan, ya perlu waktu jeda sebentar lah, ya kan. Terus alhamdulillah sih emang orang tua itu emang backgroundnya memang orang punya, ya kan. Jadi ibaratnya waktu itu saya gagal ya gak terlalu kepikiran, terus setelah menikah itu ya ada momen dimana saya harus mulai lagi nih, ya kan. Itu momen itu keluar lagi tujuan saya tuh apa, ya kan. Saya tuh pinginnya apa, saya ingin membuktikan diri kayak gitu kan, saya pengen punya karya kayak gitu. Akhirnya mulai lagi lah mencoba bisnis. Itu pun nggak langsung ketemu outlet. Waktu itu coba-coba itu waktu itu kan pandemi ya. Iya, Nikah pandemi. 2000 berapa itu ya? 2020. Saya nikah itu akhir Maret itu pas mulai tinggi-tingginya Covid. Iya. Nah, awal-awal Covid mulai dibicarakan terus, ya kan, mulai larangan-larangan berpergian dan macam-macam itu Maret. Memang udah berita Covid itu Desember 2019 Iya, ya kan, Desember akhir. Tapi kan Januari Februari itu kan masih santai orang-orang, ya kan. Akhirnya Maret itu meledak. Terus waktu itu pandemi, orang nggak bisa banyak keluar. Yang lagi rame itu pertama-tama kan tanaman. Oh, tanaman hias yang buat Iya. hiasan. Ya semua tanaman tuh rame waktu Iya itu. sih, yang kecil-kecil itu kan. Nah, kecil-kecil yang taruh di di pinja itu kayak kaktus mini Iya, kayak betul, gitu. betul. Sempat itu waktu itu. Sempat juga? Nah, sempat kulaan kaktus itu. Terus dijual berapa laku waktu itu. Tapi ya berkembangnya waktu itu sih emang kurang menguasai di bidang itu ya. Waktu itu kita kulaan, barangnya sering kosong. Akhirnya ada permintaan kita nggak bisa penuhin gitu. Terus kaktus apa lagi ya, sempet coba-coba hijab kayak gitu kan. Ya memang akhirnya ketemunya di nasi kulit ini, di bidang kuliner kayak gitu. Berapa kali percobaan setelah menikah itu? Berapa kali ya? Mungkin sekitar 3 kali kali ya. 3 kali itu. 3 kali Nah, coba-coba barang lain. Itu gimana saat menemukan bisnis kuliner ini adalah bisnis yang emang prospek gitu pas saat pandemi gitu? Itu pun kita nggak tahu loh kalau prospek kuliner itu, iya. Kok bisa? Ya, karena awalnya emang suka ya di rumah aja, ya kan, suami istri itu. Jadi saat itu emang belum ada kerjaan, suami istri belum ada kerjaan? Ya saya itu bantu orang tua bantu orang saya, tua. ya kan, meneruskan bisnis keluarga. Yang istri di rumah ya kan. Terus sering-sering lihat video, ya kan. Memang istri juga hobi masak, ya kan. Terus dicoba aja lah bikin ini. Apalagi tawarin ke teman-teman aja gitu. Teman-teman doang? Ke teman-teman doang lewat WA. Terus ya udah lama-lama akhirnya punya karyawan satu. PO gitu? PO. Dulu awal-awal PO 1 hari sebelumnya, Lama-lama PO pagi ini bisa, siangnya bisa dikirim. Gitu. Lama-lama langsung ready terus. Berapa hari untuk mencapai itu tadi apa sih ini? Memiliki karyawan itu? Punya karyawan itu paling enggak sekitar 2 minggu apa 3 minggu gitu. 3 minggu. 3 minggu. Cepat ya. Jadi kok bisa kepikiran kulit gitu loh? Kan banyak ayam yang lain gitu. Ya karena kan loh, di Kudus ini waktu itu emang di kota lain itu udah booming. Ya kan? Tapi di Kudus ini orang masih enggak familiar, awam. Enggak tahu nasi kulit itu apa. Mas Aga juga waktu pertama kali ketemu kan enggak tahu kan nasi kulit apaan kan. Ternyata ada kayak gitu. Jadi sudah ada di kota lain, tapi mungkin di kota sendiri belum nggak prospek sih, maksudnya masih orang belum tahu. Belum familiar. Market itu belum tahu di situ. Tapi jenengan tahu bahwa orang itu suka ayam itu.
kalau ayam mungkin semua orang suka ya. gitu. Ya itu kayak udah kayak prinsip dasar aja. Iya Kita sih. kemana-mana ada ayam geprek ya kan. Iya, pasti kalau kita kumpul sama orang tuh kalau nggak mie ayam, geprek, Nah, ini yang ayam-ayam itu loh. ya atau ayam Pasti yang tepung dipikir- yang crunchy itu Iya, kan KFC. yang dipikiran itu pasti itu nggak ada pecel gitu, pasti jarang itu. Jarang. Lontong, Lontong. pasti Soto pikirannya ayam. jarang. Nah, setelah itu gimana mas? Setelah pre-order memiliki satu karyawan, Hmm. terus prosesnya kok bisa langsung pakai apa? Seperti GrabFood, GoFood dan lain sebagainya. Bagaimana itu? Oke. Terus ini dulu waktu punya karyawan tuh sebenarnya juga pesanannya belum tetap ya kan. Tapi yang namanya tadi terjun di bisnis itu harus siap ya kan. Terus pokoknya rekrut karyawan dulu. Baru nanti cari permintaan. Jadi misalnya gak ada permintaan pun ya karyawan dibayar. Gitu. Ya mau gak mau harus gitu dong, Iya sih. ya kan. Mau nanggung resiko lah. Dari mau gak mau bayar orang karyawan akhirnya mau gak mau cari pesanan dong. Senang. Nah, gitu ada semua usaha yang lebih lah karena keadaan kan. semua berawal dari terpaksa itu, tapi Terpaksa. terpaksa akhirnya kita terpacu. Kayak gitu. Terpaksa dan kita terpacu. Hmm. Kalau nggak gitu ya nggak bisa naik level juga kan. Iya, betul. Stagnan Mm. di hal tersebut. Awal-awalnya ya kita mungkin coba-coba tes pasar yang ya tidak terlalu banyak resiko ya kan. Santai-santai dulu ya kan. Coba di mana-mana dulu. Dicobain ke teman-teman dulu, ke WhatsApp ya kan. Tanyain ini kurang apa. Improvement baru setelah itu kita udah mulai yakin, rekrut karyawan, terus siap baru cari orderan gitu. Jadi ada evaluasi per pekan ya, maksudnya ada evaluasi ini kurang apa sih, ini kelemahannya apa, jadi langsung apa ya namanya ya? Masih eksperimen atau apa ya maksudnya? Ya, eksperimen. Jadi nggak langsung seperti Outlet yang sekarang. Ya, eksperimen itu malah sampai jalannya Outlet 3 bulan tuh masih sering tanya loh. Maksudnya kita kirim ke konsumen ya kan. Terus apa? Yang misalnya kita kenal loh ya, kita tanyain ini, minta feedbacknya kurang apa kayak gitu. Selalu sampai 3 bulan terus kita minta feedbacknya gitu. Mereka yang misalnya mention ke kami ya kan, tanyain juga ini kurang apa kayak gitu. Ini bagus nih teman-teman, karena gimana ya, kalau kita bisnis tuh jangan saklek dengan diri kita sendiri. Wah ini bisnis kita sudah bagus gitu loh, makanan kita sudah bagus, kita harus menerima masukan dari teman-teman. Wah ini kurang apa, itulah yang membuat karya kita menjadi yang lebih baik. Ya betul. Oke. Setelah itu tadi apa sih ini GrabFood, GoFood itu gimana? GrabFood, GoFood itu ya, GrabFood, GoFood itu ya daftar aja, gitu aja. Tahu nggak prosesnya kayak apa? Daftar GrabFood, Iya. ya itu kan download aplikasi, Oh, gitu. nanti ada tulisan sign up, jadi terus ikutin aja, kayak gitu, masukin dokumen gampang kok. Pernah belajar apa nggak soal proses GrabFood atau dan lain sebagainya? Tahu-tahu booming, oh maksudnya apa GrabFoodnya rame? Bagaimana gitu? Oh itu juga kayak itu ya, diarahin Allah aja ya kayak gitu ya. Terus terang kayak ya punya produk yang bagus, lama kelamaan orang juga berbicara sendiri. Oh gitu ya. Jadi kita perbaiki makanan kita, produk kita, ya udah nanti ya memang orang lain ya nanti. Ya Kita review sendiri. positif itu menggulung. Menggulung. Ibaratnya gitu. Awal-awal cuma 1-2 pesanan kayak gitu di GrabFood tuh ya. Oh, aku juga kenal sih ya, kenalan. Pernah diceritain itu GrabFood yang jenengan. Yang pertama proses, lu kok nggak dibayar? Oh iya. Dulu awal-awal itu bawa HP tiba-tiba bunyi. Padahal tuh baru daftar hari kemarin ya kan, tiba-tiba udah aktif terus tiba-tiba bunyi, nggak tahu itu gimana ceritanya. Loh ini bunyi GrabFood, berarti kan ada pesanan. Akhirnya pulang sholat itu langsung dibikin itu. Terus restoku kan unik ya, uniknya tuh gini, ada di dalam perumahan ya kan, tapi perumahannya itu nggak boleh dimasukin orang luar. Masa pandemi itu kayak gitu di perumahan itu, jadi orang driver itu harus nunggu di pos satpam. Nah, terus ya udah tak anterin makannya ke situ, terus ini gimana nih bayarnya gitu kan, ternyata langsung masuk ke OVO gitu, intinya gitu. Jadi gak ada cash-cashan itu, tak anterin makan aja aku gak bawa nota, itu harus pakai nota kan. Akhirnya nyobek kertas di pos satpam itu pakai pulpen biasa, ini pesanannya kayak gini, awal-awal kayak gitu. Saya nggak tahu itu gitu loh. yang penting nyoba dulu ya. Aplikasi aktif aja nggak tahu waktu itu. Tahu-tahu ada pesanan, ini gimana ini? Untung kok masih ada bahan-bahannya.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, setelah mungkin pesannya berapa pieces sih Mas? Sehari berapa pieces? Kapan? Semenjak apa ya? Punya karyawan sampai mau mendirikan tempat makan itu berapa? Sehari berapa? Kalau punya karyawan itu apa ya? Momentumnya itu pas setelah Lebaran, ya kan? Jadi pas Lebaran selesai, masih libur Lebaran selesai itu, ya kan? H+3 kalau nggak salah. H+3 tiba-tiba pesanan banyak. Nggak tahu kenapa itu. Maksudnya dulu omsetnya, katakanlah omsetnya itu buat berapa orderan ya? 50 orderan itu. 50 orderan itu paling tinggi. Tiba-tiba pas saat itu setelah momen Lebaran itu jadi 100. Saya juga nggak tahu kenapa. Mungkin dipikirnya orang punya THR banyak, pada belanja, warung makan kan pasti pada tutup, ya kan? Warung makan kan tutup kan seminggu sendiri. Nah kita buka waktu itu, mungkin gak ada pilihan lain ya, akhirnya nyasar ke resto sendiri. Waktu itu karyawan masih 3. Masih kok 3 ya? 3 sedikit dong. 3 dikit dong. 3 itu gini, itu shift 1 paginya 1 orang, terus ditambahin siangnya 2 orang. Ini gitu. sudah shift juga sih. Ya kan di rumah sendiri juga sih. Gak keluar biaya sewa. Oke, setelah 100 pieces per hari 100 pieces sehari, terus menggulung terus lama-lama 150, 200 kayak gitu. 200. Jadi awalnya tuh malah justru pas orang-orang pada belum buka, kita buka, mungkin gak ada pilihan, akhirnya orang yang nggak tahu loh ya, nyoba, loh kok suka. Jadi, ya coba lagi coba-coba besoknya. ya? Awalnya coba, mungkin orang-orang awalnya nggak tahu nih nasi kulit apaan gitu Iya kan. sih. Akhirnya dicoba, dicerita ke temennya. Akhirnya dari momen itu loh, selesai Lebaran itu tambah rame. Oke, terus setelah memberanikan membuka makan di tempat itu kayak apa? Kok bisa berani gitu? Ya itu, dan ini tuh berarti kan kita udah ngelihat pasar tuh udah mulai kelihatan nih, ya kan? Berarti udah siap dengan model yang lebih gede, ya kan? Spekulasinya udah makin rendah, resikonya juga udah apa namanya, udah teratasi. Jadi udah persiapan macam-macam itu udah siap. Oh ini kalau resikonya apa, kalau punya tempat dengan traffic segini, ya kan, kita masih bisa handle sampai seberapa, ada manajemen resiko di situ gitu. Berarti siap akhirnya. Waktu itu ada karyawan ya, ada karyawan berapa ya waktu pindah tempat? 8 mungkin, 8 waktu itu 8 di rumah loh, itu 8 itu kayak di rumah? Dapur sendiri itu kayak penuh banget. Mau buka resto itu ini kayaknya kurang, akhirnya kita tambah 4 lagi jadi 12. Jadi bukaan resto itu, ya kan, akhirnya punya tempat, dan ini tuh November 2021 ya. Iya. Ya berarti 1 tahun setelah buka di rumah gitu kan. Gitu, punya karyawan segitu, berapa, 12 ya kan. Waktu itu orderan tuh udah di angka berapa ya, 300-400 kalau nggak salah. Wow. Sekitar itu di rumah. Di rumah itu online 300 guys. Berapa omsetnya sekitar berapa sih? Misalnya jangan dong. Banyak. Omsetnya jangan sebutin ya. Bisa puluhan. Ya adalah oke. Oke. Gak, belum sampai puluhan sih. Maksudnya omset sehari ya. Omset sehari belum sampai puluhan gitu. Mantap. Hanya kata-kata mantap sih menurut aku. Terus setelah diin itu berapa? Ya ada peningkatan. Otomatis kan orang yang lewat-lewat kan tahu kan. Dulu kan cuma tahu dari HP doang. Ya kan dari Sekarang Grab aja. tahu. Mau masuk ke perumahannya yang mau masuk juga apa? Harus proses satpam, itu kan orang udah males sih, ya kan? Waktu itu kan masih pandemi, jadi dibatasin sekali. Gitu. Di perumahan itu bisa kayak gitu ya. Menurutku ya itu rezeki dari Allah sih, ya. Allah yang ngarahin, aku juga nggak tahu itu gimana bisa kayak gitu. Sekarang bisa 500. Apanya? Bisnis. Sekarang ya bisa, pernah 500 pernah gitu. Nggak mau buka lagi. Mau buka lagi ya doanya aja. Kalau keinginan pasti ada gitu, tapi nggak mau terburu-buru juga. Oke, jadi memahami itu lagi ya, apa manajemennya dulu. Kalau emang buka nanti resikonya apa gitu. Iya. Ya. Tapi menurut aku bagi apa ya, termasuk pembisnis pemula apa enggak ya ini? Maksudnya dengan waktu 1 tahun sudah 500 pieces itu sangat luar biasa sih bagi aku. Iya. Tapi ada yang lebih keren lagi loh. Jadi ya saya banyak belajar dari orang yang lebih hebat sih tetapnya, ya kan. 1 tahun tuh menurut saya itu masih apa ya, masih terlalu dini buat dinilai, ya kan. Iya sih emang.
Satu tahun tuh orang tuh tipikalnya masih kayak datang dan pergi aja, belum ada yang menetap gitu. Masih perlu pengembangan yang lebih luas. Apa sih yang membuat customer itu tertarik dengan Aukulit itu apa? Apa yang membuat tertarik? Hanya dengan waktu 1 tahun doang kok bisa mencapai itu semua, kan pasti kan ada hal yang menarik. Untuk bagi teman-teman pembisnis tuh apa sih yang harus diperhatikan dalam hal pembisnis itu? Khususnya pemula. Jadi nasi kulit itu bukan produk yang bisa dikatakan benar-benar baru, ya kan? Itu tuh mirip diversifikasinya tuh mirip geprek, tapi dengan sub kategori yang lain, ya kan? Sambelnya kan ya kayak sambel-sambel yang umumnya dipakai geprek, ya kan? Tapi kita buat nasinya itu lebih berbumbu, ya kan? Saya punya khasnya seperti itu. Lebih berkarakter. Ya punya karakter sendiri yang menunjukkan ini kulit gitu. Terus apa namanya? Yang kita olah juga bagian dari ayam tertentu. Padahal sama-sama ayam, ya kan? Tapi punya subkategori tertentu. Jadi orang tuh sebenarnya udah paham, oh ini geprek, ya kan? Tapi dimodel dengan yang lain. Jadi orang kalau tahu nasi kulit itu nggak kaget-kaget banget. Bukan seolah-olah ini produk yang terlalu banget. Kita nggak perlu menjelaskan terlalu banyak. Oh ini bagian kulit ayam. Kulit ayam kan udah sering ini ya dibuat bercandaan, meme. Kalau bagian paling enak tuh itu, ya kan? Iya emang. Bener kan? Disisain paling akhir. Gak boleh dibuat rebutan, ya kan? Cowok idaman itu yang mau ngasih kulit ayam, kayak gitu. Mungkin secara umum kayak apa Mas? Maksudnya kita sebagai kaum pemuda, khususnya pembisnis pemula kayak apa? Maksudnya bagaimana sih cara memulainya tuh? Pesan-pesan untuk kaum milenial, bagaimana untuk memulai ini semua? Oke, yang pertama itu jangan terhambat dengan kata-kata modal ya. Itu tuh sebenarnya modal itu kayak barrier di kepala kita gitu. Saya memang background dari keluarga yang cukup, ya kan, tapi saya tidak menjadikan itu sebagai sesuatu yang akhirnya saya minta uang buat modal, saya minta kelebihan-kelebihan lain dari orang tua saya, itu enggak. Karena emang dari kecil itu saya diajarkan untuk kata cukup, ya kan. Memang saya diberi beberapa fasilitas yang lebih, ya kan, tapi isi dompet saya biasa-biasa aja sebenarnya gitu. Malah dulu di perkumpulan saya, ya kan, ada teman-teman saya yang lebih royal walaupun dengan background yang tidak seperti itu gitu. Agak paham maksud saya ya. Jadi jangan terfokus dengan modal, teman-teman. Bener, jangan terlalu fokus dengan modal. Atau juga saya tadi di awal-awal cerita, saya mulai dengan modal-modal yang kecil, ternyata bisnisnya jalan, ya kan, jadi profit, akhirnya menggulung, saya punya modal yang lebih gede, ya kan. Berarti kan itu bisnis jalan, walaupun dengan modal lebih kecil, walaupun kita katakan stuck, ya kan, walaupun kita katakan hasilnya belum seperti yang kita inginkan, tapi itu saya pakai modal lebih gede, hasilnya lebih jelek lagi. Jadi faktor utamanya enggak modal. Ya. Terus yang kedua? Faktor yang kedua itu kita perlu banyak mencoba, ya kan. Jadi apa yang kita pikirkan hari ini model bisnis yang segala macam, ternyata di kenyataan perlu banyak evaluasi, perlu banyak, kita harus fleksibel dengan keadaan market itu seperti apa. Kadang-kadang kita nyoba yang hari ini bisa berhasilnya tuh setelah percobaan ke-10, itu bisa jadi kayak gitu. Kita belum tentu kita suka dengan dunia kuliner ya misalnya, ternyata kita cocoknya dengan otomotif, ya kan. Gak mesti yang kita suka itu harus jadi ladang bisnis kita, ya kan. Ya, akhirnya mensiasati kayak gitu antara passion atau apa segala macam. Ya passion itu yang menghasilkan, tapi hobi itu yang kita senangi. Jadi misalnya kita merasa kita itu suka otomotif, ya jangan jadikan passion, jadikan hobi aja. Tapi misalnya cari uangnya di kuliner, misalnya kayak gitu. Banyak-banyak coba aja sampai kita ketemu apa yang benar-benar cocok, apa yang benar-benar dunia kita. Gitu. Yang pertama modal, kedua Banyak coba mencoba. aja dulu, banyak mencoba. Jadi tahu kelemahan, kelebihan, terus sesuai apa enggak dengan diri kita, sesuai apa enggak dengan lingkungan juga. Terus yang ketiga? Yang ketiga itu pastikan itu bisnis kita halal. Oke, Halal ini itu penting. Itu penting banget. Jadi waktu dulu, ini cerita dulu, waktu itu saya kuliah, saya mulai bisnis itu kan modal 500.000. Ada keinginan dong mau nambah cabang, mau nambah gerobak. Itu masih bisnis gerobakan itu.
gerobakan di pinggir jalan, pengen segera dapat modal, pengen nambah berapa cabang, dipikirnya kan kayak gitu. Akhirnya kan profitnya kan 3 kali lipat berapa ya kan. Kalau nunggu perputaran uang kan lama. Iya kan. Terus sama yang punya gerobak itu kok tiba-tiba dia ngomong, kamu cari modal dari mana ya kan. Waktu itu saya bilang ini ada bank syariah kasih penawaran begini begitu ya kan. Terus dia bilang, kamu tahu riba gak? Waktu itu pertama kali ya denger istilah riba ya, nggak tahu itu. Terus akhirnya apa riba, terus dia jelaskan begitu, saya cari tahu apa riba itu. Ya awalnya masih bingung ya, ini mau ditambahin gak, mau ambil pinjaman modal gak, kayak gitu kan. Kalau lihat hitung-hitungannya masuk lah pasti tetap kan, ya kan. Ada pressure dari diri sendiri. Akhirnya ada pressure dari sendiri gitu kan. Oke, akhirnya ya wes lah, kita gak usah pakai modal dari bank ya kan, walaupun bank syariah kayak gitu. Oke. Yang ketiga, jadi kita harus tahu mana yang halal dan mana yang haram, karena itu saat menentukan prospek ke depan kayak apa. Banyak orang yang emang bisnisnya sukses, tapi ketika dia melakukan keharaman tadi ternyata bangkrut. Banyak sih, banyak review dari YouTuber, banyak lah cerita dari luar yang mereka berbisnis melalui hutang itu tadi. Saya gak munafik kalau misalnya ada yang bisnis dari utang bank itu juga berhasil juga banyak. Ya kan? Tapi juga banyak yang gagal. Jadi kalau semuanya saya bilang apa bisnis pakai riba itu pasti hancur di dunia, yo entahlah, itu urusan mereka ya kan. Tapi istilahnya itu tuh sudah dilarang, jadi kita ikutin aja yang diperintahkan. Kayak gitu. Alhamdulillah waktu itu malah lucunya gini, saya gak jadi ambil pinjaman bank. Tiba-tiba gak selang lama itu ada kayak lomba bisnis plan. Nah, akhirnya saya sama tim saya ikut, terus kita dapat itu modal. Waktu itu mau pinjam uang 5 juta di bank. Pinjam 5 juta doang kan genteng ya, maksudnya ya segimana sih anak muda waktu itu kan cuma berani pinjam 5 juta. Tapi kan 5 juta itu kan resikonya nggak terlalu gede, masih dalam batas kita bisa mengembalikan ya kan. Akhirnya kita gak jadi pinjem, dapat dari kampus itu gak ada bunganya 10 juta malah. Lumayan. Jadi emang ada jalan sih, kalau emang kita mau berbuat kebaikan, berbuat dengan jalan yang benar, insya Allah juga ada diberikan jalan. Gitu. Oke, yang keempat apa ya? Ya kerja keras, konsisten. Ya itu, tetap itu pasti ada. Ya tidak semua yang kita kerjakan hari ini langsung cepat dituai, ya kan. Kadang-kadang kita harus menunggu beberapa tahun, puluhan tahun, nggak ada yang tahu, gitu kan. Oke, mantap. Hari ini teman-teman kita bisa mendapatkan pelajaran yang sangat istimewa. Semoga teman-teman bisa mengambil ilmu yang bisa dapatkan untuk sharing tema hari ini. Bagaimana memulai bisnis, bagaimana mau menggunakan pola pikir yang benar. Banyak sih menurutku. Bagaimana mengkondisikan diri pribadi sih. Karena lawan terberatku emang diri pribadi. Ya betul. Menahan emosi tentang tadi kan kepengennya Liga G, tapi bagaimana keadaan yang jangan gitu. Ya. Gitu. Apa ada pesan terakhir untuk orang milenial? Pesannya ya ini bisnis apa? Bisnis saja ya. Oke, bisnis itu menyenangkan ya. Buat saya bisnis itu karya, ya kan. Jadi karya itu harus kalau kita ibaratnya pelukis, buat karya sebagus mungkin. Bisnis itu bikin sebagus mungkin, ya kan, dengan estetika kita, ya kan. Estetikanya ujung-ujungnya adalah profit. Kalau bisa profitnya bagus, tapi yang penting adalah itu halal gitu. Oke, terima kasih Kak Nano. Semoga bisnisnya semakin lancar dan semakin berkembang. Dan jangan lupa ngundang saya lagi kalau grand opening sama tim media. Oke, terima kasih untuk kaum milenial. Jangan sampai lupa subscribe, like, and share. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian. See you next time. Oke, ya.